Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu kamu beruntung, rezekimu akan segera meluap-luap. Oke Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Six of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Judgment. Kartu ketiga. Di sini kita punya Five of Wands. Kartu keempat. Di sini ada Seven of Cups. Kartu kelima. Di sini kita punya Strength. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Ten of Pentacles. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Queen of Swords. Oke. Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kamu beruntung. Rezekimu akan segera meluap-luap. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, di sini menggambarkan, ya, ada kebijaksanaan yang semakin hari, yang semakin tumbuh di dalam dirimu. Di mana kamu mulai memiliki pandangan yang jauh ke depan. Tidak lagi berpikiran sempit. Tidak lagi menyalahkan keadaan. Tetapi kamu mampu mencari cara-cara terbaik untuk bisa membawa kemajuan di setiap sektor kehidupanmu dan berujung kepada peningkatan finansial. Dan finansial yang baik inilah, ya, yang bisa kamu manfaatkan untuk membahagiakan, untuk memberi kenyamanan, serta untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Dan kebijaksanaanmu lah yang akhirnya mengantarkan kamu pada kehidupan yang penuh berkah, penuh keberuntungan. Kenapa? Karena kamu mendapatkan restu, mendapatkan doa terbaik dari orang-orang yang kamu sayangi. Untuk setiap kamu melangkah keluar rumah, melakukan kegiatan, mengerjakan pekerjaan, bisnis, dan usaha, kamu selalu didoakan yang terbaik. Sehingga kamu banyak mendapati kemudahan, banyak keberuntungan, ya. Ada saja peluang, kesempatan, sehingga berimbas kepada meningkatnya finansial, mengalir derasnya rezeki di dalam kehidupanmu. Oke? Nah, kenapa? Ada kebijaksanaan di dalam dirimu. Nah, mungkin ini dikarenakan kamu memang dulunya begitu sulit, kehidupannya bisa dikatakan terpuruk. Oke? Di saat kamu ingin melakukan kegiatan-kegiatanmu, selalu ada saja aral melintang. Ya, selalu ada saja hambatan dan halangan. Sehingga sulit untuk menemukan peluang dan kesempatan yang baik. Dan ditambah, di saat kamu pulang ke rumah, di saat kamu bertemu dengan orang-orang yang kamu sayangi setelah seharian bekerja, setelah lelah dan capek berkegiatan, yang kamu lihat hanyalah ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan, kebutuhan yang tidak terpenuhi dengan sangat baik. Jadi kamu semakin merasa bersedih,
semakin merasa kecewa pada saat itu. Nah, dari situlah muncul keberanian dan keinginan di dalam dirimu bahwa harus bisa keluar dari keadaan ini. Karena apa? Karena kamu sudah tidak mampu lagi melihat kesedihan, melihat ketidaknyamanan orang-orang yang kamu sayangi di saat kamu sepulang dari berkegiatan. Nah, jadi inilah yang membuat komitmen di dalam dirimu untuk bisa mendobrak keadaan ini. Untuk bisa membalikkan keadaan agar menjadi lebih baik. Nah, dan sedikit demi sedikit kamu mulai bisa memperbaiki, menata apa yang kurang baik selama ini dengan terus meningkatkan kualitas, dengan terus menjadi yang terbaik, memberikan yang terbaik di setiap kegiatanmu. Dan tentunya alam semesta dan Sang Pencipta mulai mendengar niat tulus darimu, keinginan yang murni darimu untuk membahagiakan keluargamu. Nah, dari situlah mulai banyak kemudahan, mulai banyaknya peluang, kesempatan yang terbuka lebar untuk dirimu. Dan ada peningkatan secara sedikit demi sedikit di bidang finansial. Nah, finansial yang meningkat inilah yang kamu manfaatkan untuk membahagiakan, memberi kenyamanan, memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi kembali. Dan dengan begitu, semakin hari kehidupanmu semakin bertambah baik. Keberkahan selalu mengalir deras dan ada rezeki yang seolah-olah tiada putusnya, tiada habisnya, selalu mengalir ke dalam dirimu, ke dalam kehidupanmu. Oke? Dan ini dikarenakan kebijaksanaan. Karena kamu mampu menerima kenyataan dan membalikkan keadaan dengan perjuangan, dengan komitmen, dengan usaha yang begitu keras dari dalam dirimu. Oke? Jadi inilah mungkin di mana fase kamu mulai menjadi seseorang yang beruntung. Rezekimu meluap-luap, seolah-olah mengalir deras tiada habisnya, dikarenakan kamu berkeinginan untuk membahagiakan, untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Dan dengan kebahagiaan mereka, dengan kenyamanan mereka lah, seolah ada restu, seolah ada doa terbaik di saat kamu melangkah melakukan kegiatan. Di saat itulah kamu banyak dapati kemudahan, peluang, kesempatan, semuanya terbuka lebar untuk dirimu. Oke itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, ini masa lalu. Yang menggambarkan masa lalu. Oke, jadi kamu memang adalah seseorang yang bisa belajar, bisa mengambil hikmah terbaik dari keadaanmu yang lalu. Jadi masa lalumu mampu kamu jadikan sejarah yang berarti, sejarah yang berguna untuk cermin, untuk pengingat diri agar kedepannya kamu tidak mengalami hal yang sama dengan hari kemarin dan melakukan kesalahan yang sama seperti yang telah kamu lakukan sebelumnya. Nah, jadi ada guru terbaik di dalam kehidupanmu saat ini, yaitu masa lalumu, yaitu keadaanmu yang lalu. Nah, jadi memang di masa lalumu juga sempat ada kebahagiaan, Tidak melulu tentang kesedihan, tentang kegagalan. Ada juga kebahagiaan. Nah, kebahagiaan inilah yang menjadi memori terbaik, memori terindah yang mungkin akan kamu mampu wujudkan kembali di masa mendatang. Oke kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Judgment. Ini perubahan yang baik. Perubahan yang baik, peningkatan yang signifikan dari setiap sektor kehidupanmu. Dan tentunya ada kebahagiaan kembali untuk dirimu dan orang-orang yang kamu sayangi. Oke? Sepertinya kamu sedang memulai kehidupan baru. Direstui untuk sesuatu hal yang baru di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu mampu berdamai dengan masa lalu. Menjadi bijaksana. Menerima kenyataan.
tidak menyalahkan keadaan, dan tidak pernah membanding-bandingkan ya prosesmu dengan proses orang lain. Nah, jadi dengan kamu berdamai dengan keadaan, dengan kamu menjadi sangat bijaksana, seolah-olah kamu sedang terlahir kembali, tetapi dengan versi terbaikmu. Dan dengan begitu kamu akan mampu membawa perubahan baik, meningkatkan setiap sektor kehidupanmu, dan bertujuan untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, ini konflik ya. Ada konflik, ada perdebatan, ada perbedaan pendapat, ataupun ada rasa iri, rasa cemburu yang dirasakan oleh beberapa orang di lingkunganmu saat ini atas pencapaianmu. Nah, jadi orang-orang ini, pihak-pihak ini, ya, sepertinya ingin selalu menyangkal dirimu, ingin selalu berdebat dengan kamu, dikarenakan mungkin dia menginginkan apa yang kamu miliki saat ini. Oke? Tetapi dengan kebijaksanaanmu, ya, dengan kedewasaanmu kali ini, ya, sikap mereka, ya, tentunya tidak akan mampu mengganggumu. Tentunya tidak akan mampu berarti banyak untuk kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu tahu betul cara menghadapi orang-orang seperti ini. Ya, caranya ya dengan terus memperlakukan mereka dengan sangat baik dan memperlihatkan bahwa kita tidak terganggu dengan perlakuannya, sembari dengan terus meningkatkan kualitas yang kita miliki. Dan dengan begitu dia mulai mengerti, seiring berjalannya waktu dia mengerti bahwa memang kamu takkan bisa diambil posisinya. Tidak akan mampu diganti tempatnya. Nah, jadi dengan sendirinya mereka akan mundur secara teratur. Ya, pelan tapi pasti. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Seven of Cups. Jadi tidak ada lagi bingung, tidak ada lagi galau ya di dalam menentukan impian, memilih mimpi, memilih cita-cita. Karena mungkin dulunya terlalu banyak impian, terlalu banyak mimpi yang ingin kamu wujudkan secara bersamaan. Sehingga tidak ada satupun yang berhasil. Nah, jadi kali ini kamu benar-benar tahu tujuanmu hanyalah ya membahagiakan kehidupanmu dan memberikan kebahagiaan itu, kenyamanan, kesejahteraan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jadi apapun mimpimu saat ini, tentunya akan bisa kamu wujudkan satu persatu. Karena ada keberkahan. Karena ada doa terbaik dari orang-orang terkasih untuk dirimu. Nah, jadi dengan membahagiakan orang-orang tercinta, maka berkahlah yang akan kita dapati. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Strength. Ini adalah komunikasi yang baik ya. Kamu mampu bangun komunikasi yang baik ya. Kamu mampu membangun relasi ya, membangun kerjasama secara kompak, secara solid. Karena apa? Karena kamu mampu menaklukkan hati orang-orang yang ada di sekitarmu dengan segala kelembutan yang kamu miliki. Dengan segala kejujuran, dengan segala kesahajaan, serta apa adanya. Nah, jadi kamu tidak pernah mendramatisir suatu keadaan. Kamu selalu ingin berkata jujur, berkata lugas apa adanya. Nah, hal inilah yang mungkin ya membuat orang lain bisa mengenal dirimu luar dan dalam. Jadi tidak ada lagi yang kamu tutup-tutupi. Nah, kejujuran inilah yang menjadi modal utama di mana kamu mampu membangun komunikasi, membangun jaringan, membangun networking ya dengan sangat baik saat ini sehingga akan mempermudah kamu untuk melakukan apapun. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Nah, jadi akan ada rasa aman, rasa nyaman, dan bahagia yang kamu rasakan kembali untuk orang-orang tercinta. Karena apa? Karena kebutuhannya sudah mampu kamu penuhi dengan sangat baik.
Karena kenyamanan, ya, kebahagiaan mampu kamu berikan. Nah, jadi kamu benar-benar telah bisa mewujudkan mimpimu selama ini, yaitu mendapatkan rezeki yang barokah, yang berkah, yang halal, dan yang mengalir deras. Oke ya. Jadi saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku. Dan semoga temanku Gemini benar-benar akan mampu menjadi sangat beruntung. Benar-benar akan mampu membawa perbaikan yang sangat baik, yang sangat signifikan di dalam kehidupanmu, ya, sehingga akan ada rezeki yang meluap-luap, rezeki yang tak henti-hentinya mengalir deras ke dalam dirimu, dan akan kamu manfaatkan untuk bahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.